Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadahi burhanu al-mabsud fi wujudihi karamu wa hasanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil aqd wa tanfarij bihil qurab. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'a. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah betul hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir, yaitu surat Al-Insan, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tafsir surat Al-Insan ayat 1 hingga ayat ke-14, di mana ayat ini mengandung tentang awal penciptaan manusia dan juga bagaimana Allah janjikan bagi manusia yang awalnya di alam azali menuju alam rahim dan sekarang ada di alam dunia, kelak akan meninggal masuk alam barzah, dan terakhir alam akhirat, yang di akhirat itu ada dua tempat kembali, wa bi'sal masir, kadang sejelek-jeleknya tempat kembali yaitu neraka, atau wa ni'mal masir, sebaik-baiknya tempat kembali yaitu sorga. Dalam surat Al-Insan Allah menceritakan bagaimana sorga. Ya. Sebenarnya sorga itu gak bisa kebayang sama kita. Sorga pemandangannya gak pernah dilihat mata manusia. Sorga suara musiknya tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Gak ada yang serupa, gak ada yang sama, beda. Lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Bahkan kalau kita cerita sorga, apa yang sekarang terlintas di dalam hati kita, sorga tidak seperti demikian halnya. Sorga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Bahkan di dalam tafsir As-Sawi ini nanti akan disebutkan bahwasanya Allah menciptakan sorga dalam keadaan baru, tidak ada yang bekas, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Bi'aidin nas, dengan tangan-tangan manusia, nggak pernah disentuh. La yamassuhunna insun wala jan, bidadari sorga tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah disentuh jin. Semua di dalam sorga adalah jadid, new, baru. Dan Allah ciptakan sorga itu nama-namanya sesuai dengan apa yang kita kenal di bumi. Ada pohon, ya, ada sungai, ada pelayan, ada istana, nama-namanya mirip, biar kita manusia yang saat ini hidup di dunia terbayang kayak apa sih maksud yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Jadi yang mirip cuma namanya, bentukannya beda jauh. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita simak bagaimana Allah menggambarkan kepada kita tentang berita nikmat surga, agar kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-15 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Allah berfirman, wa yutafu, atafa yutifu
ketika dia majhul, wa yutafu, dan dikelilingi. Siapa yang dikelilingi? Alaihim, atas mereka, ahlul jannah fiha, di dalam sorga. Mereka penghuni sorga dikelilingi oleh siapa? Dikelilingi dengan apa? Bianiyatin, dengan wadah-wadah. Ya. Penghuni sorga itu punya gambaran, mereka tuh dikelilingi oleh wadah-wadah min fiddatin, yang terbuat dari perak. Siapa yang mengelilingkannya? Tentu Allah. Allah membuat ahli sorga, ya, mereka itu dikelilingi oleh wadah-wadah. Wa akwabin, dan gelas-gelas, ay akdah, gelas-gelas, kup, qadah, ya. Kanat qawarira, yang wadah tersebut, yang gelas tersebut, qawarira, adalah qawarir. Apa qawarir? Jam'u qarurah, jamak muntahal jumu', sigatnya jamak taksir dari qarurah. Apa qarurah? Botol. Ya, botol. Jadi gelas-gelas itu bertampingan dengan botol-botol yang terbuat dari perak, yang ditaruh di atas nampan dan dibawa keliling oleh pelayan di sorga. Untuk siapa? Untuk penghuni sorga. Maka itu sifat penghuni sorga, dikelilingi oleh wadah-wadah minuman. Qawarira min fiddatin, yang botol tadi terbuat dari perak. Dikatakan ay annaha min fiddatin yura batinuha min dhahiriha kazzujaj, terbuat dari perak yang transparan, bagaikan kaca. Jadi isi minumannya terlihat, tapi terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, qaddaru, yang mereka itu memiliki, mereka itu at-taifuna, mereka itu menakar, memberikan ukuran, mikdar, ada mikdar-mikdarnya, ada ukuran-ukurannya. Siapa si botol tadi? Takdiro, dengan berbagai ukuran. Jadi botolnya itu lucu-lucu, bagus-bagus, ya. Ada ukurannya, ada takarannya. Siapa? Menghiasi mereka ahli sorga. Maka dikatakan apa? Ala qadri rayyi syaribin, tergantung keinginan dari yang minum. Karena namanya penghuni sorga, hadirin hadirat, itu nggak ada lagi rasa haus. Ketika mau masuk pintu sorga, mereka minum dari air telaga Kautsar. Barang siapa yang minum, maka tidak bakal la nadhma'u abada, maka tidak akan haus selama-lamanya. Loh, kalau nggak haus kenapa? Habib penghuni sorga digambarkan dikelilingi oleh wadah-wadah minuman untuk mereka minum. Qaddaruha taqdira. Di situ tafsirannya mengatakan, ya, itu hanya biqadri rayyi syaribin, ay syahwa, tergantung keinginan yang minum. Ahli sorga kapan pengen minum, pengen seger-seger, ya, ambil, ya. Dan itu sifatnya bukan buat ngilangin haus. Maka dikatakan dalam tafsirnya, min ghairi ziyadah wala naqsin, wa dzalika aladzus syarab. Min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan. Maksudnya tambahan gimana nanti? Wala naqsin, dan juga tanpa ada kekurangan. Maksudnya kurang? Namanya orang aus tuh kalau minumnya segelas kecil, kurang apa ya, Pak? Kurang seger begitu, ausnya masih ada, nambah lagi. Maka minuman di dalam sorga, minumnya cuma sekali. Sesuai keinginan peminum, sesuai keinginan ahli sorga. Bighairi naqsin, tanpa ada kurang. Maksudnya, kapan udah minum, ya cukup. Nggak pengen nambah. Bukan nggak pengen nambah, tapi maksudnya,
sekali minum tuh langsung memuaskan keinginan penghuni sorga. Wala ziyadah min ghairi ziyadah, maksudnya tidak ada tambahan. Kalau minum sesuatu terlalu banyak, orang itu biasanya akan apa? Akan kembung. Kalau kembung, pengennya apa? BAK, buang air kecil. Kenapa? Minumnya kebanyakan. Nah, minuman sorga ini saking lezatnya, alladzus syarab, saking lezatnya tidak ada tambahannya. Maksudnya nggak bakal dia itu minum sampai kebanyakan, kembung sehingga mau ke kamar mandi. Di sorga tidak ada kamar mandi. Penghuni sorga kapan banyak minum, kapan dia makan, maka menjadi keringat yang wangi. Makanan di bumi mah gizinya sedikit, banyak ampasnya. Di sorga makanannya gizi semua, nggak ada ampasnya. Jadi keserap tubuh badan semua, nggak ada ampasnya. Di sorga tidak ada buang air kecil atau buang air besar. Min ghairi ziyadah wala naqsin wa dzalika aladzus syarab. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Wa yusqawna, dan mereka penghuni sorga itu dituangkan kepada mereka fiha, di dalamnya ka'san, satu gelas ya. Jadi gelas ini bahasa Arabnya kadang kodah, kadang kup, kadang ka's ya, piala ka's nih. Ai khamra, dituangkan perasan anggur khamr. Karena mizajuha, yang campuran khamr tadi, isi minumannya zanjabila, dicampur dengan sejenis jahe. Ya. Jahenya bukan betul-betul jahe, Pak. Tapi maksudnya, karena saat itu orang Arab itu jahe yang dicampur ke minuman mereka adalah minuman yang mewah, maka Allah menggambarkan minuman penghuni sorga seperti jahe. Kalau di Indonesia mah namanya bandrek, wedang jahe, bajigur. Cuma kan minuman yang sekarang zaman modern yang lebih nikmat banyak. Nah, maksudnya apa? Zanjabil di situ bukan betul-betul jahe, tapi rasanya, nikmatnya itu seperti jahe. Tapi surga lebih daripada itu. Lebih nikmat daripada itu. Ainang fiha tusamma salsabila, yang mana jahe tadi dicampur dengan mata air, fiha yang di dalamnya, atau dikatakan salsabila, sumber mata air salsabil. Tumba'u min aslil arsy, bersumber salsabil ini dari kaki arsy, dari dasar istananya Allah. Min jannati adnin, dari surga Aden, ila ahlil jinan, yang sampai air mata salsabil itu kepada mereka penghuni sorga. Jadi minuman-minuman sorga itu dikatakan rasanya nikmat, aromanya wangi semerbak. Ya, kemarin dalam tafsiran yang lalu apa? Kafuro, bagikan batu kafur. Tahu batu kafur? Kalau bahasa kita sekarang mah kapur barus. Masa minuman diisi kapur barus, ya orang yang minum meninggal. Oh, bukan kapur barus, maksudnya aromanya wangi. Nah, begitu. Minuman ahli sorga adalah yang dingin-dingin dan yang manis-manis. Jadi sifat minuman di sorga itu dingin, manis, aroma semerbak, rasanya lezat, dan tidak terbayang kayak apa bentuknya. Yang jelas penghuni sorga, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilayani oleh para pelayan dengan minuman yang berwarna-warni, yang wangi, aroma semerbak, yang mengelilingi dan membuat mereka merasakan nikmat. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wa yatufu, dan mengelilingi alaihim, atas mereka ahli surga, wildan, mereka anak-anak kecil. Anak-anak kecil pelayan itu mengelilingi penghuni sorga di dalam sorga. Mukhalladun, yang mereka itu kekal abadi. Wildan dikatakan anak kecil umur 15 tahun yang ganteng, yang belum tumbuh rambut, tidak ada jenggot, tidak ada bewok, tidak ada jambang.
ganteng, masih kecil, itu namanya wildan. Nah, wildan inilah yang melayani penghuni sorga di dalam sorga. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Idza ra'aitahum, jika kalian, ini khitab kepada Nabi Muhammad ya. Jika engkau, Nabi Muhammad, melihat mereka wildan, hasibtahum, engkau akan menyangka para wildan tadi lu'lu'am mansura, bagaikan mutiara yang bertebaran. Kenapa wildan ini, pelayan ini disifati dengan mutiara yang berkilauan, yang bertebaran? Lihusnihim fil khidmah, karena betul-betul baiknya mereka fil khidmah, di dalam melayani penghuni sorga. Jadi wildan ini betul-betul dalam puncaknya ketika melayani mereka penghuni sorga. Wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat, Nabi Muhammad, wajadta ru'ya minka fil jannah, engkau melihat keadaan di sorga. Summa ra'aita, kemudian engkau melihat maka engkau akan melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan kabira, yang agung, yang mewah. Wasi'an la ghayatalah, yang luas, kerajaan yang luas yang tidak ada ujungnya. Maka jika engkau melihat keadaan sorga, maka engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang luas yang Allah persiapkan bagi orang beriman. Aliyahum, pakaian mereka, penghuni sorga, thiyabu sundus, adalah pakaian sundus, ay harir, yaitu sutra, kain-kain lembut yang terbuat dari sutra. Khudrun, kain-kain sutra, khudrun, ya. Wa istabrak, dibaj, yaitu kain yang bercampur dengan sutra, istabrak. Wahullu, dan mereka penghuni sorga menggunakan asawiro, gelang-gelang, perhiasan-perhiasan, min fiddatin, dari perak, wasaqahum, dan menuangkan kepada mereka penghuni sorga, rabbuhum, Tuhan mereka, syaraban, dengan minuman, tohuro, yang suci. Jadi keadaan penghuni sorga dan wildan itu, mereka memakai pakaian yang serba indah, memakai pakaian yang lembut daripada sutra yang memang dipersiapkan untuk mereka. Dan saat itu Allah menuangkan kepada mereka ahli sorga minuman-minuman yang suci. Maka di sini dikatakan bahwasanya Allah langsung yang menuangkan minuman tadi adalah satu petunjuk hikmah betapa agungnya kedudukan penghuni sorga di dalam sorga, sehingga mereka itu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kaifin walan hisar, tanpa bagaimana caranya dan berapa hitungan jaraknya terhadap mereka minuman-minuman yang suci. Jadi penghuni sorga itu memakai perhiasan, kadang emas, ya, karena di lain ayat, yaitu di surat Al-Hajj dan surat Fatir, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka penghuni sorga menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a, dan mutiara. Dalam Al-Insan disebutkan menggunakan perak, artinya mereka menggunakan ketiganya. Masing-masing tangan ada 6 gelang. Jadi total 12 gelang. Dua gelang dari emas, 2 gelang dari perak, 2 gelang dari mutiara. Masing-masing tangan. Jadi pakai 12. Ada yang mengatakan, oh tidak. Mereka bergantian memakai gelang, kadang gelang emas, kadang nanti memakai yang perak, kadang memakai yang mutiara. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini kana lakum, ada bagi kalian, hai calon penghuni sorga,
jazaan, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sa'yukum, dan adanya usaha kalian itu daripada amal ibadah, usaha kalian itu masykura, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia amal ibadah kita ini, tidak sia-sia usaha kita ini. Dalam hadis Nabi yang banyak menjadi perbincangan di kalangan kita, di antaranya adalah idza mata ibnu adam inqata amaluh. Apabila anak cucu Adam, maksudnya manusia, mata, mereka itu wafat, mati, maka yang terjadi inqata'a amaluhu, maka terputus amal ibadahnya. Artinya nggak bisa lagi itu dapat pahala. Kapan ada manusia mati, oh udah nggak bisa lagi dia dapat pahala. Mumpung hidup perbanyak pahala. Tetapi kata Nabi, illa thalas, kecuali ada 3 cara. Sudah meninggal pahalanya tetap ngalir. Shadaqatun jariyatun, yang pertama adalah sedekah jariyah. Dikatakan jariyah karena mengalir pahalanya. Sedekahnya sekali, panennya berkali-kali. Walaupun orangnya tidur, walaupun orangnya meninggal, pahalanya terus ngalir. Misal, Masjid Al-Ikhlas dulu kecil, kok ada pelebaran, dananya dari mana? Dari jamaah. Itu digunakan untuk ibadah, untuk ngaji anak PPQ DTA, untuk majelis taklim, walaupun kita tidur di rumah, pahalanya sampai ke kita. Ya. Walaupun kita meninggal, pahalanya sampai ke kita. Jadi manusia itu kata Nabi pada awalnya, kalau wafat itu amal ibadahnya udah putus, nggak dapat lagi pahala, kecuali sedekah yang pahalanya terus ngalir. Nomor 2, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut. Siapa? Orang banyak. Makanya para ulama zaman dulu ngarang kitab tujuannya bukan cari uang, ngarang kitab serapi sedemikian rupa agar manfaat bagi orang-orang setelahnya. Pengarang kitab As-Sawi, tafsir As-Sawi yang kita kaji malam hari ini, maka mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebab majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas yang setiap 2 minggu sekali ini. Bukan hanya itu, wa waladun shalih, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sampai untuk siapa? Untuk ayah kandung dan ibu kandung si anak. Tapi kalau doanya dirubah lafadznya, Rabbighfirli wa liwalidiyya, bukan waliwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbau shighara. Doanya dirubah sedikit dengan wazan, dengan domir jamak, sehingga yang dapat pahala doa kita si anak cucu keturunan tadi bukan hanya orang tuanya, tapi kakek neneknya, dari pihak ibu dan ayahnya, terus sampai Nabi Adam dapat semua. Kirimi doa, dibacakan Yasin oleh anak-anaknya yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Nah, kenapa hadis ini menjadi satu pembahasan? Di kalangan Sunni menganggap pahalanya sampai, sedangkan kalangan Wahabi mengatakan tidak perlu lagi tahlil dan yasinan, karena percuma pahalanya tidak akan sampai. Maka yang menjadi perdebatan di dalam hal ini adalah pahalanya sampai atau tidak, kan begitu. Nah, perlu dipahami ada konsep amal dan sa'yu. Kalau amal itu putus, amal perbuatan putus. Dengan seorang mati putus amal perbuatan. Tapi as-sa'yu yang disebutkan tadi di dalam ayat, ya, wa kana sa'yuhum mashkura, dan adanya usaha dari kalian, hei para penghuni sorga, hei manusia, hei hambaku, kata Allah, mashkura, itu pasti dibalas. Nih ayatnya jelas, wa kana sa'yukum mashkura, usaha kalian dibalas. Kalau perbuatan kalian dibalas selama kalian hidup, kalian meninggal udah nggak dibalas lagi. Tapi usaha kalian yang berdampak kepada orang-orang sepeninggal kalian setelah wafat kalian, usaha itulah yang akan terus masykura, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal, ada sa'yu. Apa sa'yu? Usaha. Usaha itu apa? Tadi
Seperti sodakoh yang bermanfaat, bikin sumur. Ini kan usaha kita. Kita yang ngadakan uangnya, kita yang bikin sumurnya, sampai jadi keluar air yang bermanfaat bagi orang, kitanya meninggal. Usaha kita buat sumur itu masykuro, terus dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karang kitab, usaha ini usaha seseorang, bukan amal. Ya, usaha. Kenapa? Karena berdampak kepada orang-orang setelahnya. Anak, kenapa bisa jadi soleh? Karena nggak semua anak soleh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Noah naik bahtera, Sam, Ham, Yafith, naik ketiga anak solehnya Nabi Nuh. Kan'an nggak mau naik. Innahu ghairu soleh. Nuh, sesungguhnya si Kan'an itu ghairu soleh. Anakmu yang tidak soleh. Jadi tidak semua anak jadi anak soleh. Hanya anak soleh yang berdoa, yang ingat sama orang tuanya. Dia meninggal ingat sama orang tuanya, nggak lupa Fatihah, nggak lupa ziarah. Maka anak yang soleh itulah yang akan memberikan manfaat terhadap orang tuanya. Mengapa? Karena orang tuanya, mereka berusaha sewaktu hidup mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh sehingga bermanfaat bagi orang tuanya. Selanjutnya firman Allah, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Inna sesungguhnya nahnu kami Allah nazzalna menurunkan alaika atasmu hai Nabi Muhammad al-Qur'ana al-Qur'an tanzila dengan turun step by step. Proses kedua tanzilul Qur'an. Sebelumnya ada nuzul Qur'an. Proses kedua tanzilul Qur'an, turun dari langit dunia Baitul Izzah menuju Nabi Muhammad sedikit-sedikit, bertahap dalam jarak 23 tahun, sehingga 13 tahun surat yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah, biasanya surat-surat pendek karena iman para sahabat masih lemah, dan 10 tahun berikutnya turun di Madinah sehingga surat tadi dinamakan surat Madaniyah, dan biasanya yang turun adalah surat-surat yang panjang. Para ulama membahas apa hikmah Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Hikmahnya diantaranya adalah agar mudah dihafalkan dan mudah diamalkan. Warattalnahu tartila, dan kami jadikan Al-Quran turun sedikit-sedikit dengan tartil, tulisan yang indah. Wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan dengan sebaik-baiknya tafsiran. Fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir, maka bersabarlah. Namanya hidup di dunia tuh banyak-banyak sabar. Ya, orang masuk surga karena syukur, tapi banyak orang masuk surga karena sabar. Fasbir, maka sabarlah. Lihukmi rabbika, kepada hukum Tuhanmu Allah. Ada yang mengatakan kepada ritual praktek ibadah syariat Islam. Ada yang mengatakan lihukmi rabbika adalah terhadap qadha yang Allah tetapkan, terhadap takdir nasib. Nasib orang ini kan beda-beda, Pak. Maka sabarlah terhadap nasib yang Allah tentukan bagi diri kita. Nasib orang beda-beda, seperti nasib Nabi Muhammad yang digoda oleh mereka orang-orang kafir Mekah, yang mereka selalu mengganggu Nabi Muhammad. Di antaranya ada 2 orang, yang satu bernama Utsbah bin Rabi', yang satunya bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Keduanya mengganggu Nabi Muhammad, menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan harta dan wanita, dan menyuruh Nabi Muhammad untuk berhenti daripada perintah Allah berdakwah. Maka saat itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Nabi Muhammad, fasbir, sabarlah engkau li hukmi rabbika, kepada ketentuan Tuhanmu Allah daripada takdir itu. Wala tuti', dan janganlah engkau hai Nabi Muhammad menuruti minhum, dari mereka orang-orang kafir, athiman, pendosa, kafura, yang kafir. Maka jelas dengan ayat ini Nabi Muhammad menolak daripada tawaran mereka orang kafir Quraisy. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, wazkurisma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah nama Tuhanmu Allah. Kita diperintah untuk
selain sabar, kita diperintahkan untuk wadhkur, mengingat isma rabbik, nama Tuhanmu Allah, bukratan wa asila, di pagi dan sore hari. Maka ayat ini mengandung perintah untuk melakukan sholat fajar, subuh, wadzuhur, dan zuhur, wal asr, dan asar. Sholatlah engkau di pagi dan sore hari, maksudnya pagi, subuh, sore, zuhur, sama asar. Wa minal laili fasjud lahu, dan pada malam hari fasjud lahu, sujudlah engkau terhadap Allah. Yakni yang dimaksud adalah al-maghrib wal isya, salat maghrib dan isya. Maka ayat ini, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu, ayat ini adalah perintah salat 5 waktu yang harus kita istiqomah di dalamnya, baik salat sendirian atau berjamaah, baik salat tepat waktu atau jika ada uzur tidak di awal waktu tetapi masih di dalam waktu, atau sholat dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring ketika sakit. Ya. Selama ruh ini, jiwa raga ini masih ada di dalam hayat, ya, maka engkau tetap wajib melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan perang, sholatul khauf, walaupun dalam keadaan sedang berkendara seperti sholatul tatawwu, ya, fir rukubat, salat sunnah di kendaraan, maka kita tetap diajarkan untuk melakukan salat. Wasabbihu lailan tawila, wasabbihu, dan bertasbihlah, bacalah subhanallah, kalimat tasbih, sabahalah lailan, pada malam, tawila, yang panjang. Ai sallit tatawwu'i fihi, salatlah engkau dengan salat sunnah di dalamnya, yaitu diajarkan untuk melaksanakan salat sunnah, ya, di malam-malam yang panjang, maksudnya tahajud. Inna haula yuhibbunal ajilah, karena sesungguhnya hai Nabi Muhammad, inna haulai, mereka itu orang kafir dan pendosa itu, yuhibbunal ajilah, mereka itu senang al ajilah, yang cepat. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Buka puasa pakai korma, pakai air, dinamakan takjil. Kenapa? Biar cepat-cepat, buru-buru. Nah, dalam ayat ini yang dikatakan cepat adalah balasan daripada sebuah perbuatan manusia. Watak, karakter, tabiat, sifatnya biasanya pengennya yang instan dan cepat. Kapan aku berlaku ini, pengen dibalasnya saat itu juga. Aku melakukan ini, pengen diupah saat itu juga. Aku melakukan itu, pengen gajiannya saat itu juga. Ya, manusia pengennya yang instan. Nah, orang-orang kafir pendosa, kebanyakan mereka bekerja untuk dunianya dengan giat agar mendapatkan manfaat yang cepat. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka yauman tsaqila, ay al-ajilah. Apa al-ajilah? Bil hamzah. Tadi al-ajilah yang cepat, al-ajilah yang balasannya lama, akhirat. Ya. Banyak orang fokus ngejar dunia, lupa akhiratnya. Yang benar fokus ngejar dunia, akhiratnya tetap dilakukan. Itu yang benar. Ya, fokus akhirat terus dunianya enggak, salah juga. Tapi seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita dengan dunia menjadi ujian bagi kita sehingga kita melupakan dari pahala yang lebih agung, balasan yang lebih luar biasa daripada akhirat. Maka mereka yang merayumu itu, hai Nabi Muhammad, untuk stop dakwah, mereka adalah orang-orang yang tergiur dengan harta dan urusan dunianya. Ya, mereka wayadharuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan urusan akhirat mereka di belakang mereka, yauman tsaqila, padahal itu adalah hari yang sangat berat. Yaumul qiyamah ay la ya'malun lahu, mereka tidak beramal untuk urusan akhirat. Nahnu khalaqnahum, sesungguhnya kamilah yang menciptakan mereka manusia. Wa syadadna, dan kami menguatkan
asrahum ay a'da'ahum wa mafasilahum. Kami yang menguatkan anggota badan dan persendian mereka. Maksudnya Allah menjaga badan kita sehingga kita mendapat kekuatan. La haula, tidak ada daya di dalam berbuat ketakwaan perintah Allah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan di dalam meninggalkan maksiat illa billah, kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kamilah Allah yang menciptakan mereka manusia dan memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Wa idza syi'na, dan jika kami Allah ini berkeinginan, baddalna amsalahum, kami akan ganti itu semua manusia. Jadi Allah ini punya sifat iradah. Dalam Yasin ayat ke-82, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan jika Allah itu menginginkan sesuatu, maka dengan gampangnya Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Jika Allah ingin semua manusia ini dihancurkan karena Allah udah enak begitu ya sama nih orang kafir, dihabiskan semuanya, maka kata Allah, apa kata Allah? Idza syi'na, jika kami ini mampu berkeinginan, baddalna amsalahum, akan kami ganti semua itu manusia. Tapi apa yang terjadi? Manusia tetap ada sekarang, berarti itu bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kelanjutan tentang sifat iradah, berkeinginan, berkemauan, berkehendak yang Allah punya di dalam sifatnya? Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika mudhannin 'alaiha qabiliha wa athnim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan للشريفة فضل بنت محمد السقاف والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والشريفة نور الجنة بنت محمد الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد الجفري وسرمين بنت جيلاني وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.